Duduk siap. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan dalam menimba ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Oke, hadir semua? Hadir ya. Coba Umi mau absen. Kelas 12 FE1 ya. Abdullah Al-Farizi hadir. Aditya Naraya, Ali Amar Faiz, Alivia, Anindya, Akila, Ardelia, Ardi, Azhar, Dafa, Elvan, Farid, Fatan, Huzaifah, Ilham, Kaka, Kanza, Kimora, Kirana, Aji, Fajar, Habib, Hasan, Mikaila, Karel, Atar, Fahri, Hafiz, Haikal, Nabila, Naura, Nazwa, Sevina, Syifa. Oke, lengkap ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Umi mau mereview materi kita sebelumnya. Kita membahas tentang apa? Iman, Islam, dan ihsan. Coba siapa yang mau menjelaskan apa sih iman itu, apa Islam, kemudian apa ihsan? Ada yang mau menjelaskan? Tunjuk tangan. Ya, boleh Mikaila, silahkan dijelaskan apa sih iman itu, Mikaila? Iman itu artinya kita percaya kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, dan juga kepada Tuhan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mikaila. Bagus ya. Jawabannya, jadi iman itu artinya adalah percaya. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi iman itu artinya percaya di hati, diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Ya. Kemudian materi kita pada hari ini adalah perilaku sosial, ya. Tujuannya untuk memahami bagaimana sih dampak dari perilaku sosial. Perilaku sosial yang seperti apa? Yang pertama, munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Coba pegang kepalanya masing-masing. Keras nggak kepalanya? Oke, itu adalah materi yang akan kita bahas pagi hari ini ya. Oke, kemudian Umi akan menampilkan sebuah video. Nanti kita harus memahami terlebih dahulu apa sih makna munafik. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering mendengar kata kamu ini keras kepala, betul? Betul ya? Kamu keras hati, keras kepala, munafik. Tapi apakah kita sudah mengerti? Apakah kita sudah paham makna dari munafik itu apa? Apa kira-kira? Apa Li? Apa? Bermuka dua. Mukanya ada dua? Ya enggak. Bermuka dua. Munafik itu apa? Nanti kita akan bahas dan Umi akan menampilkan video. Ada yang bisa membantu menghidupkan TV-nya?
Oke, baik anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Kemudian anak-anak semua, silahkan kalian analisis video ini. Apakah video ini memang berkaitan dengan munafik atau tidak? Oh ya. Ya, nanti malam bisa anterin gue nggak? Gue mau beli celana nih. Celana gue badannya nggak muat. Nggak mau beli celana di mana emang? Di toko tahan lama itu loh. Katanya celananya di sana bagus-bagus dan murah-murah. Oh ya udah deh, nanti malam gue anterin. Janji lo ya, nanti malam bakal nganterin gue. Ada, iya gue janji. Oh iya, gue kan janji mau anterin si Alan beli celana. Juga si Alan lupa kalau mau beli celana. Lanjut tidur deh. Woi, tidur mulu. Iya nih, ngantuk. Tapi sebenarnya gue ada janji sama si Alan buat anterin dia beli celana. Tapi gue ngantuk nih, males. Loh, tapi kan kamu udah janji sama Alan. Iya sih, tapi gue ngantuk nih. Kan bisa cuci muka. Mantap, mendingan Itu cuci kalau tidur. udah setengah Mana jam, boleh gitu. kalau udah setengah jam Janji itu harus dicek. ditepatin. Iya sih, tapi ya udahlah, cuma sama Alan doang. Janji ya tetap janji. Sama siapapun tetap janji. Kan menepati janji itu kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Menepati janji juga termasuk akhlak yang mulia. Memangnya harus ya nepatin janji gitu? Ya haruslah, janji kan kewajiban. Kalau ditinggalkan, ya dosa. Waduh, dosa dong gue kalau udah ke Alan. Ya iyalah. Ya udah deh, gue mau cuci muka dulu, terus gue mau ke Alan. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Oke. Coba dari video ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Nabila, coba Nabila. Dari video ini kira-kira apa yang kamu dapatkan? Kalau dari yang itu, kita tuh kadang kan nganggep kalau misalnya janji itu sepele gitu kan, karena janji sama teman sendiri pasti dia juga lupa atau kayak gimana. Tapi ya meskipun janjinya mau kecil atau kayak kita janji cuman kayak sebatas iya nanti aku nemenin kamu belanja atau aku nemenin kamu pergi ke sini, yang sebenarnya menurut kita tuh hal yang sepele banget dan orang yang bisa lupa itu kan tetap janji. Jadi mau nggak mau kita harus tepatin. Makanya kalau misalnya kita tahu itu bisa aja kita nggak memenuhi janji tersebut, ya kita jangan segampang itu janji ke orang gitu loh, karena itu juga nggak baik kan. Nanti mereka nungguin kita terus kitanya jadi nggak temenan lagi sama mereka gitu, karena mereka marah kok kamu nggak nempatin janji kamu gitu loh kurang lebih. Oke, beri tepuk tangan untuk Nabila. Oke, betul ya. Itu adalah sedikit atau bagian dari ciri-ciri orang yang munafik. Itu bagian yang paling sederhana ya, peristiwa yang paling sederhana. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa ciri-ciri orang munafik ada berapa, Nak? Ada 3. Yang pertama apa? Apabila berjanji ia berdusta. Kemudian yang kedua, apabila ia berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia tidak menepati, dan apabila ia berkhianat. Coba kita renungkan, apakah kita pernah punya janji yang belum ditepati? Pernah nggak? Masih punya janji yang belum ditepati? Masih apa enggak? Enggak ada. Janji itu, Nak, ada 2. Ada janji kepada manusia, ada janji kepada Allah. Apakah janji kita kepada Allah sudah kita tepati? Sedang kita usahakan. Bagaimana sih janji kita sama Allah? Janji kita sama Allah sebagai manusia, fitrahnya, ketika kalian berada di dalam kandungan, itu kalian sudah berjanji bahwa kalian akan bertauhid kepada Allah. Kita akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah sholat 5
waktu. Apakah itu sudah kita penuhi janji kita sama Allah? Udah apa belum? Coba. Tadi subuh sholat? Sholat. Alhamdulillah. Tadi isya sholat nggak? Sholat. Alhamdulillah ya, kelas 12 FE 1 ini memang anaknya solih dan solihah semua ya, amin. Oke, ini adalah cuplikan video tentang munafik ya. Kemudian selanjutnya adalah kita, sebelum Umi akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti silakan disiapkan bukunya. Kemudian sebelum membagi kelompok, Umi punya permainan dulu nih buat teman-teman, buat anak-anak semua. Permainannya, kalau Umi bilang atas, kalian ke bawah. Kalau Umi bilang kanan, kalian ke kiri. Kalau Umi bilang kiri, kalian ke kanan. Bisa ya? Nanti yang salah maju ke depan. Oke. Siap-siap? Siap? Sudah siap? Sudah. Coba dulu apa langsung? Coba ya. Oke. Kalau misalnya Umi bilang atas, berarti enggak. Kalau kalian sekarang sesuai dulu. Kalau Umi bilang atas, kalian ke atas, kanan ke kanan, kiri ke kiri. Bisa? Oke, nanti yang iya. Bukan berlawanan tapi satu arah. 3, siap-siap. 2, masih percobaan ya. 1, atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah, kanan, 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 kiri, 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 atas, bawah, atas, kiri, kanan, 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 kiri, kanan, kiri, 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 kanan, atas, 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 kanan, kiri, kanan, atas, 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 kanan, kiri, kiri. Ilham, ayo yang merasa salah maju ke depan. Ayo Ilham. Oh, masih percobaan ya? Masih percobaan. Bisa ya? Yang kalah maju ke depan. Oke. 3, 2, 1, atas, bawah, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, 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 kiri, kanan, atas, atas. Hasan. Maju Hasan. Maju. Masa? Enggak boleh. Hasan, satu kali lagi ya. 3, 2, 1, atas, bawah, kanan, kiri, 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 kanan, 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 kiri, kanan, 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 kiri, 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 kanan, kanan. Ayo Fajar, maju Fajar. Cukup nggak? Cukup. 3 ya, satu lagi ya. Siapa mau meninstruksikan nggak? Ayo, Hasan. Ayo Hasan. Ya, kayak Umi tadi, kanan, kanan, kanan. Ya terserah kamu. Ya. Siap ya, bilang. Siap teman-teman semua. Siap teman-teman semua. Ya. Ya kan. Ya, kamu mau instruksinya kemana? Ayo, atas, bawah, kanan, atas, kiri, kanan, 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 kiri, atas, bawah, kanan. Jangan cepet-cepet. Oke. Coba Umi ya. 3, 2, 1, atas, 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 bawah, kanan, kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Kayaknya udah benar semua. Beri tepuk tangan dong. Oke, ada 2 teman
yang maju ke depan. Kira-kira mau dapat apa nih? Dapat coklat. Dapat coklat. Oke. Sekarang Fajar dan juga Hasan sebagai karena kalian sudah kalah dalam permainan, coba Umi akan memberi pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Duduk. Boleh duduk ya. Pertanyaannya adalah sebutkan ciri-ciri orang yang munafik. Ya, Fajar. Ayo Fajar. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika ia berkata, ia berdusta. Jika ia berjanji, dia tidak mengingkari pokoknya. Jika dia beramanah, dia berkhianat amanah. Ya, jika diberi amanah tidak berkhianat. Oke, beri Iya, berkhianat. Ya. Beri tepuk tangan untuk Fajar. Hasan. Coba Hasan bacakan surat Al-Qasas. Itu materi kita sebelumnya ya, coba. Innalladzi Innallazi farada alaikal Qur'ana larot duka ila maaf. Terus kurab biman a'lamu manja abil. Terus waman. Oke, Masya Allah, beri tepuk tangan dong. Keren banget ya. Itu gunanya menghafal bersama. Salah satunya adalah daya ingatnya lebih kuat. Ya, kenapa? Karena ya boleh duduk Hasan. Karena metode hafalan yang kita pakai itu bersama-sama. Jadi itu cepat hafal. Oke, Umi akan bagi 4 kelompok. Silahkan berhitung. Ya, 1 2 3 4 1. Oke. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Atau terserah kalian mau di mana, tapi lebih baik di apa? 1, 2, 3, 4. Oke, boleh berkumpul dengan kelompoknya ya. 1, 2. Oke, sudah nak? Sudah ya? Materi yang akan kita bahas adalah tentang munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Sudah? Sudah dengan posisi masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 akan Umi berikan tema yaitu tentang munafik. Kelompok 2, kalian bahas tentang keras hati. Kelompok 3, kelompoknya Mikaila ya. Kelompok 3 membahas tentang keras kepala. Kelompok 4 membahas tentang upaya mencegah perilaku sosial
Perilaku sosial itu ada apa aja? Munafik, keras hati, dan keras kepala. Maksud dari perilaku sosial itu banyak ya, banyak macamnya. Cuman yang kita bahas pada pertemuan kali ini atau di kelas 12 semester 1 ini adalah munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Untuk materinya yang akan kalian analisis atau kalian tugasnya adalah yang pertama buat bahan kalian analisis materi terkait yang sudah Umi bagikan di masing-masing kelompok. Kalian analisis, kemudian kalian buat bahan ajar. Kemudian nanti di akhir silahkan dipresentasikan di depan. Untuk penilaiannya yang pertama adalah isinya. Isi dari apa? Isi dari materi yang kalian buat atau yang kalian pahami. Kemudian yang kedua adalah penilaiannya, meskipun ini bersifat kelompok, tapi ketika presentasi Umi akan menilainya secara individu. Apa saja yang Umi nilai? Yang pertama adalah penyampaian. Jadi masing-masing harus menyampaikan materi yang kalian pahami, ya. Materinya tentang munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Jadi jangan dibaca, tapi disampaikan. Kan materi yang kita bahas ini adalah materi yang memang sangat relate dalam kehidupan sehari-hari. Umi yakin semua yang ada di kelas ini itu sudah paham betul munafik itu apa, keras kepala apa, tapi bagaimana cara kalian menyampaikan yang akan Umi nilai ya. Jadi jangan cuman ya sebelum mulai maka atur cookie dulu ya bla bla bla, itu jangan ya. Jadi kalau bisa kalian jelaskan juga. Jadi teman-teman yang saya pahami adalah munafik bla 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 gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian isi penyampaian dan selanjutnya adalah cara kalian bertanya dan cara kalian menjawab. Itu akan menjadi penilaian. Itu secara individu. Tapi nanti akan ada nilai kelompok, ada nilai individu. Ya, ini masuk semua kan? Masuk ya. Oke, bisa dimulai ya. Untuk buku yang akan kita gunakan adalah buku ini ya. Di sini materinya halaman. Nanti setelah ini perwakilan kelompok 2 orang boleh mengambil HP untuk sebagai alat untuk kalian membuat materi atau kalian menganalisis materi yang sudah Umi bagikan ya. Kalau yang punya laptop, kelompok ini ada laptop nggak? Nggak ada. Tapi ada tab 2. Ini ada laptop ya, aman berarti ya. Ini ada laptop. Ini ada tab. Ada tab 2 ya. Ada buku. Oke, rasanya sepertinya tidak perlu memakai HP ya. Silahkan kalian diskusi. Nyesel ya bawa laptop ya? Nggak usah pakai HP. Silahkan didiskusikan. Ada buku ini kan tiap kelompok. Ya, tiap kelompok ada buku ini masing-masing. Untuk yang kelompok 4, kelompok 4 mana? Kelompok 4 itu buku materi kalian sebetulnya tidak ada di buku. Tapi Umi akan memberikan kebebasan kalian untuk mencari referensi melalui internet. Kira-kira upaya apa yang akan kalian lakukan, upaya untuk mencegah perilaku sosial. Ya, tapi dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis juga. Tidak perlu banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, tapi isinya ada semua di dalam materi itu. Oke, silahkan dikerjakan. Harapannya jarum panjang ke-10 atau ke-9 sudah selesai ya? Ya. Bisa di sini kalau butuh HP, oke lah. Satu kelompok boleh ambil HP 1 orang aja. Satu kelompok 1. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Ini hadisnya pokoknya materinya ikut yang ada di sini aja. Sekalian kalian bagi materinya nggak usah terlalu banyak apa. Ini kelompok 1 mana? Ya nak? Apa? Pas presentasi ya dibaca tapi dijelaskan aja. Maksudnya misalnya kayak dalam sebuah hadis ini dijelaskan dalam ini. Ya harusnya dibaca tapi kan nggak banyak toh. Nanti yang baca yang memang bisa baca aja nggak apa-apa. Kelompok 1. Nah di sini kan kelompok 1 tentang munafik ya, dicantumkan ya hadisnya.
kalian analisis nih hadis ini dicantumkan karena ini adalah hadis utama dari materi kita. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khon. Ini ya, yang munafik. Kan kalian kelompok pertama. Jadi nanti maju pertama. Jadi salah satunya aja. Yang lain enggak boleh. Yang ini aja, nggak apa-apa. Nanti yang ini cukup penjelasannya aja. Oke, silakan nanti didiskusikan. Yang lain ya. Yang ini penjelasan aja. Sambil kalian kalian memahami, menganalisis apa sih yang akan kalian jelaskan nantinya kepada teman-teman kalian. Nanti kan penilaiannya secara individu. Atar, bajunya sayang, masukin nggak? Gitu ya. Oh ya, maaf. Ini tentang apa ini materi keras kepala ya? Iya, keras apa? Keras kepala. Kalau keras ya sebetulnya keras kepala, keras hati itu punya persamaan. Jadi materi kita tuh ada keterkaitannya. Ada, pasti ada. Iya. Ayo upaya di jangan stop. Sudah mulai buat? Belum. Siapa yang buat? Aja. Dik, saya nih, Dik. Harus Haji. Sambil dibagi, mau ada berapa sih moderatornya siapa? Ya. Nanti ini kan kita udah 2 materi ya. Kalau waktunya cukup kita akan presentasi semua kelompok hari ini, tapi kalau enggak minggu depan. Tapi kalau hari ini kita selesai, minggu depan kita PH. PH di bab 2 dan bab 3. Kan bab 1 enggak ada PH. Bab 1 pengganti PH-nya adalah hafalan. Jadi sumatif ya pilihan ganda dan juga esa. Jadi sumatif sumatif. Kenapa? Ya. Jadi nanti kita PH-nya minggu depan. Kalau memang bisa hafalan kan? Bisa. Kalau hafalan sebetulnya Umi kasih waktu sampai akhir semester 1. Tapi kan kalau bisa ya dari sekarang gitu. Supaya nanti kalau kalian mau ujian PTS kapan Umi? PTS Akhir bulan. belum ada informasi yang pasti, tapi tapi STS-nya nanti Tapi STS ntar kita bulan pakai September kertas, sih. kan? September. Ini udah September. Iya, ya nggak tahu akhir, nggak tahu awal Oktober. Nanti kita lihat info dari kelompok saja ya. Dibagi aja. Yang buat PPT, kamu judulnya, kamu apanya. Gitu. Kabar ini mau Yang lain sambil belajar. Kira-kira nanti mau nyampein apa? Hafiz sudah, udah hafalannya? Udah belum? Panas ya kakak ya. Apa mau dibuka pintunya? Boleh? Oke, Umi buka ya, 1 ya. 1 aja ya. Kenapa? Iya boleh. Di sini HP-nya. solo gini balik. Boleh. Apa ini? Hadis gitu. Materinya udah dapat dia. Udah dapat materinya? Ya. Apa?
Lalu Itu sih biasanya sih anggota kelompok ini absen paling lama siapa aja? Akila. Oh yang gila. Sabar, gua nggak tahu. Boleh pakai HP Umi? Apa? Boleh pakai HP? Iya, perwakilan aja setiap kelompok. Atau mau Aji? Aji. Udah hafalan belum? Belum. Tinggal artinya kan? Tinggal artinya. Nanti dihafalin ya. Ket? Iya. Berapa ya? Mana? AMD. Iya dari aja. Hasan. Hasan kelompok berapa Hasan? Ya. Kelompok 2. Ayo San, diskusi. Ya. Saya absen berapa? 16. Kalau bertiga siapa duluan? Ya, woi. Siapa duluan? Ada. Karel. Berapa jarak? Tadi Ali juga udah ngambil dia. Itu putih ya. Gak ada. Langsung lapangan itu kan. Lagi diskusi apa? Lagi masukin absen. Materinya tadi udah dicari sama Fajar sama Akila dan Kimo. Ini bertiga tim Hore. Oh gitu. Enggak ada. Jadi tapi memang perlu tim hore itu. Enggak ada device. Enggak, tadi mereka bantu diskusi juga. Iya. Luar Rehan. Berarti kalau kita ini ngerangkum 3 itu ya? Ya kalau Lebih kayak kalian upayanya gitu. lebih kayak kan mereka menjelaskan materinya nih nanti munafik apa, keras hati apa. Nanti kalian bagian gimana sih caranya gitu. Cara kita menyikapi perilaku tersebut, upaya mencegahnya itu harus gimana? Apakah harus dengar kajian misalnya tiap hari? Atau Ustadz Hafiz nanti Keras hati itu kan ini ya, bisa dinasehatin kan. Iya. keras hati.
Kan di kalian Kepala tuh sudah dilihatnya nggak sih keras hati tuh? Kalau keras hati apa? kalau Itu nggak ada empati. Rasa itu cuma terima beda. nasihat loh. Apa? Keras hati sama keras kepala itu ya sama, cuman dia ada konteks yang berbeda. Jadi konteksnya apa? Konteks yang berbeda itu kalau misalnya keras kepala, keras hati itu berkaitan dengan hati ya. Hati itu kan kalau di dalam hati itu dibagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, hati yang mati, hati yang hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Itu 3 kategori hati. Nanti hati yang sehat itu seperti apa? Oh, hati yang sehat itu ketika hati kita bisa menempatkan hati dengan bijaksana, itu adalah hati yang sehat. Bijaksana itu artinya apa? Kita sholat, kita ya terhindar dari iri dengki, dari sombong. Tapi kalau hati yang mati, udah ibadahnya nggak rajin, iri dengki, sombong, itu udah mati hati, susah dinasehatin. Kalau masih sakit hatinya, hati orang kan bisa berubah-berubah ya, tergantung keadaan. Nah, kadang-kadang kalau hatinya sehat, mau gimana pun keadaannya ya kita tetap apa ya, tetap yakin dan teguh gitu loh. Apalagi misalnya terhadap agama, mau kita lagi diuji dengan ujian apapun, kalau memang hati kita udah sehat ya kita akan tetap beribadah sama Allah. Beda kalau hatinya nggak sehat, kadang-kadang kita dikasih cobaan ngeluh aja kan ya, tapi itu memang susah ya. Kalau hatinya sakit, kalau hati sakit itu misalnya gini, harus terus kita obati. Kadang-kadang hati yang sakit itu kita sholat tapi kita riya. Aku loh paling ini, aku loh si paling sholat, si paling soleh, si paling soleha misalnya. Atau tidak menyukai misalnya si Salma juara Olimpiade nasional. Kok Hafiz ini nggak suka banget dengan pencapaiannya. Itu kan hati kita sakit artinya. Jadi hati itu perlu obat loh. Nah. Bukan cuman sakit medis saja yang perlu obat, tapi hati kita juga harus diobati. Obatnya apa? Ada tombo ati itu apa? Tombo ati itu apa? Obat hati ada 5 perkara. 28. Kalau keras kepala, tadi kan bedanya keras kepala. Keras kepala itu kalau keras hati itu hubungannya dengan Tuhan ya. Kalau keras kepala itu lebih kepada kehidupan kita sehari-hari, perilaku sosial. Jadi dampak dari keras kepala itu ya apa? Hanya di kehidupan, ada dampak akhiratnya, cuman Tapi kalau lebih ke sama orang lain gitu. Jadi inginnya dimengerti tapi tidak ingin mengerti, maunya dipahami tapi nggak mau memahami. Coba kira-kira siapa? Misal terus seperti itu ya. Atau kalau ada ide, ya pokoknya harus aku yang benar, dia tidak menerima pendapat, itu namanya keras kepala gitu. Kalau misalnya keras hati kan hubungannya dengan Tuhan ya, ibadah. Jadi makanya tingkatannya munafik, keras hati, dan keras kepala. Ternyata di badan kita tuh ada yang keras meskipun itu lunak. Masuk ya. Ya, oke. Ya, sama-sama. Silakan dilanjutkan. Ya, ini tentang apa? Keras kepala. Keras emang ya kepala kita. Keras hati. Kelompok 1 aman? Aman kelompok 1? Ya, tentang munafik. Oh, sudah sampai kesimpulan? Belum. Bagi tugas saja. Oh, bagi tugas. Oke. Ya. Oke. Nanti kalau memang udah selesai konfirmasi, kita akan mulai presentasi ya. Nanti kirim linknya Naura. Nanti kirim linknya ke WA-nya Naura ya. Naura, laptop Naura masih dipakai untuk ya, Nak? Iya, Miss. Ya sudah dilanjutkan dulu. Sudah. Lagi nih buat Om. Enggak sepengertian.
Hasan, bajunya dimasukin, Nak. Ayo masukin dulu. Kirim aja nanti gue yang rapi. Oke, sabar. Kenapa? Kirim ke Laura aja, laptopnya aja bukan. Oh, kamu bisa ya? Ya udah pakai laptop kamu aja nggak apa-apa. Najwa, nanti kamu sambil nulis nama kelompoknya. Kalau link kanvanya sudah selesai, di linknya itu ditaruh di bawah nama kelompok itu. Kirim ke grup ya. Teksnya mau dipisah-pisah dulu apa langsung kirim semuanya? Kirim semua langsung. Ini ya. Filenya. Itu kirim juga materinya. Enggak loh. Fajar kirim ke ya. Ini aja Mas. Bukan kontrol tadi. Gimana sih? Maaf ya Allah. Astagfirullah. Umi lupa. Ya Allah, Umi lupa. Apa Umi? Umi puasa. Astagfirullah Umi kan nggak apa-apa Umi kan. Gak makan ya? Kan nggak ingat, kan lupa nggak apa-apa. Saya pernah lupa puasa, saya makan brownies, tapi saya muntah karena ingat lagi puasa. Ya udah. Habis ngajar. Nggak beneran, ini bener lupa. Karena biasanya kan kalau ngajar bawa minum. Jadi minum juga sebelum Ya makanya pas minum selesai, ini hari Kamis gitu. Oh iya ya Umi ya. Kok keren sih? Kalian tahu nggak? Orang puasa, tapi emang ya nggak apa-apa sih. Namanya lupa. Kalau kalian puasa, kok udah makan nasi sepiring, lupa ya bener-bener lupa. Lanjutin aja. Itu salah satu kenikmatan dari Allah. Kalau udah ingat ini Ya kalau ingat berhenti. Maksudnya puasanya yang dilanjutkan, bukan makannya. Kita lupa makan terus dilanjutin udah batal itu. Tapi kalau kita udah habis selesai makan, udah minum, terus kita diem, ya Allah aku puasa, nggak apa-apa lanjutin. Kamu tahu apa yang kita makan itu bagian dari nikmat yang Allah kasih. kita loh Mi, kadang lagi enak-enak makan malah diingetin. Iya itu dia, harusnya kan bisa habis piring ya kan. Ya harusnya didiamin dulu ya. Iya benar. Nanti ingetin ya, Umi takut lupa. Buang aja airnya. Hah? Airnya buang aja. Sayang banget kalau dibuang. Mubazir ada, mubazir nggak boleh mubazir itu. Iya. Sudah semua nak? Belum ya? Kelompok 1 sampai mana prosesnya? Dikit lagi ya. Kelompok 2? Dikit lagi. Kelompok 3? Sudah siap? Ah, belum. Kelompok 4 aman? Oke, belum. nyari template. Baru nyari tem. Sifat iri dengki juga, dosa juga gitu. Kenapa sih? Kenapa? Ini kalau kasih tau orang puasa, padahal dia aja lupa. Ya itu memang kewajiban kita mengingatkan. Tapi kan dia, kok malah iri dengki gitu. Dia pengen lupa juga sebenarnya. Pengen. Berarti itu kita yang sudah seuzon, padahal niatnya mengingatkan. Enggak, masalahnya orang itu juga ngomong gitu. Oh. Langsung. Iki apa ya untuk jadiin apa ya? Barang itu sama milenial. Luaran itu sundara siramet. Titik kenal. Saya. Kalimantan. 3N. Bisa-bisa
Jangan-jangan itu ngambil dari lalu udah Ali aja baca. Alif. Mau sambil dengar musik nggak? Boleh ya. Sholawat ya. Kata Izi sholawat. Enggak ini kanan ini nggak ada lupa kan? Iya. Ramadan pernah sering debat. Ya kan kalau misalkan Serius? Gara-gara basket. Oh, haus ya. Ketiga. Lari-lari terus. Iya. Maksudnya 3 jam. Dari jam 3 pulang sekolah. Tapi kan banyak. Pokoknya selesai. Itu batal masih batal kan gua jam 5. Gua tuh enggak batal. Siang. Siang batal. Kalau ada sejam pada ini ayat yang munafik ada nggak? Oh, ada ya. Tahu lah. Tadi punya tahun Oke, kelompok 1 udah ya? Kelompok 1 sudah siap ya? Ya, kelompok 1 sudah? Sudah ya? Ya udah ya? Siap? Bisa, insya Allah bisa ya? Pakai ini lah. Enggak. Yang penting boleh. Ada nanti diskusi pertanyaan, ambil 2 pertanyaan saja ya. Apa? Ini ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Maju ya. Oke, boleh maju. Nanti yang moderator siapa? Boleh laptop. Boleh. Ke itu laptopnya Aji, tapi nanti tetap dikirim di grup lain karena akan Umi nilai. Nanti sementara pakai laptop Aji dulu. Silakan. Sebenarnya baca boleh, tapi kalian tuh beda ya. Membaca dan memahami itu beda. Jadi harus boleh lihat-lihat gitu. Jangan. Ayo. Oke, kelompok 1 akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Yang lain diperhatikan ya kelompok 1. Kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 1, siap-siap setelah ini kelompok 2 ya. Sudah? Oke, boleh silakan dimulai kelompok 1.
Kelompok berapa Hasan? Aji, kelompok berapa? Iya. 2. Oke. Ini tanda perjuangan. Tanda perjuangan. Iya. Ayo nak, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menampilkan tentang munafik. Sebelumnya kami akan memberitahu siapa saja di kelompok kami. Yang pertama itu ada Diana Raya, Ya. ada India Putri, ada Uzaifah, ada Ikam Bayu, ada Kanza, ada saya Emaji Akbar, ada Atar, ada Haikal, sama ada Najwa. Selanjutnya, apa itu pengertian munafik? Pengertian munafik itu berasal dari kata nifaq yang berarti menyembunyikan atau menutupi keburukan diri sendiri dan menjelaskan kebaikan diri sendiri itu kepada orang lain. Jadi keburukannya itu disimpan diri sendiri gitu. Jadi munafik itu juga perilaku yang menipu atau mereka yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan dan penyiksaan di dunia. Selanjutnya ada hadis itu yang berbunyi ya ayyuhal munafiqun talaqi idza hadaka kadza wa idza wa ada wa idza tuminan khana. Oke, jadi arti dari hadis ini itu artinya itu ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama itu jika berbicara ia akan berdusta, jika berjanji ia akan mengingkari, dan yang terakhir jika ia diberi kepercayaan ia akan berkhianat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang ciri-cirinya tadi itu. Yang pertama, jika berbicara dia akan berbohong. Nah, berbohong yang dilakukan dia ini merupakan berbohong yang akan merugikan orang lain, meskipun bentuknya itu cuma candaan. Nah, berbohong yang seperti ini tuh dilarang oleh agama. Dan yang kedua ada jika berjanji dia mengingkari. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat mengetahui karena janji sampai menentukan yang berkhianatan semua tak boleh dilanggar. Yang ketiga ada jika diberi amanah ia berkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak sesuai. Selanjutnya ada bahaya sifat munafik. Bahaya sifat munafik ada 2. Yang pertama itu ada bahaya terhadap diri sendiri, yaitu orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut ketahuan oleh orang lain dari sifat dosa dan khianat, dan dia akan menderita sakit batin. Bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor. Dia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga merugikan sangat orang lain. Nah, dari penjelasan sebelumnya itu kita dapat menarik kesimpulan. Nah, sifat munafik adalah sifat yang tercela, yang tidak disukai Allah dikarenakan kenapa? Sifat munafik atau tidak sesuai dengan apa yang dia omongin bisa menimbulkan kebohongan. Nah, kebohongan ini bisa memicu konflik. Nah, kalau memicu konflik ini bisa merugikan orang lain dan juga bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, dikarenakan itu sifat ini wajib dijauhi dan agar hidup kita penuh kejujuran dan mendapatkan ridho dari Allah. Baik, langsung sesi tanya jawab. terima kasih. Apa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? 1 pertanyaan ya, karena waktu kita tidak cukup. 1 pertanyaan. Ayo, ada yang ingin bertanya? Ayo silakan, kalau ada yang masih bingung boleh Ya, silakan. Oke, Dava. Saya Dava dari kelompok 4 ingin bertanya apa namanya
Bisa nggak kalian nyebutin satu contoh nyata di keseharian tentang yang ini, yang diberi amanat dia berkhianat? Yang jawab boleh satu, boleh ada yang mau nambahin, boleh ya. Silakan. Haikal. Jadi contoh di kehidupan nyata ya, yang diberi amanah ya berkhianat, contoh ya. Jadi diberi amanah jabatan DPR ya. Jadi diberi amanah karena jabatan itu kan. Ya diberi amanah untuk rakyatnya apalah, tentang apalah ya kan. Terus dia mengingkarinya. Ya gitulah di kehidupan nyata. Cukup ya? Ya. Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Boleh Aji ditutup? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi seharusnya di akhir harus moderator itu menyimpulkan apa yang memang sudah tanya jawab dan pertanyaan tadi ya. Kemudian kemudian tadi pertanyaan langsung jawaban yang menjawab itu tidak harus satu orang, bisa izin menambahkan terkait contoh yang lain gitu. Jadi nggak harus satu orang yang menjawab.